Selamat malam sobat trader semuanya. Pada malam hari ini kembali kita berkesempatan untuk mereview beberapa saham yang memiliki potensi untuk profit untuk diperdagangkan minggu depan ya, atau besok tanggal 7 Maret 2022 ya. Dan itu bisa berlaku sampai seminggu, itu maksud saya. Namun sebelumnya seperti biasa jangan lupa sebelum saya membahas lebih dalam, jangan lupa untuk like dan subscribe serta bunyikan notifikasinya pada YouTube Anda supaya Anda tidak tertinggal video-video terbaru yang akan saya upload. Oke, kita akan segera melihat mulai pembahasannya dari IHSG-nya ya. Jadi kalau kita lihat di sini, karena sudah berlalu 1 minggu, maka saya membahasnya adalah di chart weekly. Dan kalau kita lihat di sini, minggu kemarin ditutup IHSG dalam bentuk candle yang berbentuk seperti ini. Jadi tidak berhasil bull dan tidak berhasil breakout dari trendline resisten yang atas untuk weekly uptrend lainnya ya. Jadi dia tidak bisa breakout, dan ini tentunya wajar karena dia sudah menyentuh resisten trendline ya, seperti yang minggu lalu saya bahas. Dan untuk harga, seperti yang saya selalu ngomong, tidak ada harga yang terus bergerak naik tidak berhenti ya. Jadi harga itu akan selalu bergerak naik, berhenti, kemudian naik lagi, berhenti lagi, turun, kemudian naik lagi, berhenti lagi, turun. Dan ini adalah saatnya untuk mulai agak koreksi ya, kalau dari pandangan saya secara ilmu price action. Ada beberapa alasan. Yang pertama adalah karena dia sudah terkena resisten trendline, dan juga alasan kedua adalah beberapa sentimen global yang kita semua sudah tahu tentunya. Sentimen perang dan sentimen ini itu yang membuat situasi global agak mengalami tekanan sell cukup tinggi ya, terutama di indeks-indeks asing. Kalau kita lihat ini hampir semua merah ya, jadi hanya Indo aja malah ini yang masih hijau ya, luar biasa sekali. Uh, tapi kita tidak bahas itu. Ada beberapa berita yang ngomong katanya banyak dana asing yang justru dilarikan ke sini karena dianggap lebih aman dan lain-lain. Tapi ya whatever it is, bisa saja terjadi. Cuman kita tidak membahas dari sudut itu. Kita membahasnya secara sudut price action ya. Kalau memangnya banyak dana Indo dari investor luar negeri yang lari ke sini, ya syukur-syukur. Saya juga senang. Jadi pada situasi seperti ini saham Indo IHSG justru bull ya, tambah enak ya, lebih seneng. Dan saya juga sedang ada posisi sell untuk di indeks asing, jadi ya saya untung double ya. Jadi indeksnya sell, saya saham-saham Indonya bull ya, saya senang sekali ya, moga-moga. Tapi apapun itu kita nggak bahas detailnya karena market itu sangat-sangat dinamis dan kompleks. Yang jelas kalau kita lihat dari faktor korelasi yang merahnya kayak gini, dan juga IHSG yang ditutupnya dengan candle seperti ini, di weekly chartnya ada baiknya kita waspada bahwa dalam beberapa hari ke depan, atau mungkin maksud saya dalam minggu depan, itu akan terjadi lebih banyak koreksi ya daripada bullnya. Itu secara price action, tapi kita lihat aja ya, karena market itu dinamis, bisa jadi tiba-tiba berubah dan lain-lain. Kalau kita lihat di daily-nya ya, kita lihat ini kapan hari saya pernah gambar bahwa 6859 adalah merupakan support yang cukup kuat untuk menahan harga, dan terbukti dia sanggup menahan harga dan menaikkan harga kembali untuk sementara setelah gap up, drop, tutup gap. Dia nyarinya itu di support ini ya. Jadi sekali lagi saya ngomong, kalau misalnya kita itu bisa menggambar support dengan benar, itu harga akan merespon dengan sangat baik dan market lebih mudah kita prediksi. Ya, jadi kemudian dia naik lagi, kemudian dia turun lagi dan membentuk candle hijau agak gantung. Kalau menurut saya ini mirip-mirip, ya nggak persis tapi mirip-mirip gejala-gejala kayak hanging man. Itu juga sinyal yang akan biasanya cenderung akan drop. Ya, ini apalagi double bear kayak gini, hati-hati. So, sepertinya belum terlalu kuat di SG untuk breakout lagi, dan dia kayaknya harus tarik nafas dulu untuk mengambil posisi support yang lebih kuat untuk mencari pantulan yang lebih kuat lagi ke atas. Baiklah, kita akan segera masuk ke beberapa saham yang menurut pandangan saya dan hasil saringan saya ada potensi yang cukup bagus ya. Masih tidak jauh berbeda sebenarnya dari apa yang saya sampaikan tanggal 25. Makanya dalam beberapa hari ini saya jarang bikin video karena apa ya, karena beberapa sahamnya itu cenderung sama. Jadi saya kira tidak perlu mengulang lagi, dan Anda pun sudah tahu sendiri hasilnya bagaimana saham-saham komoditi dan batu bara, pertambangan dan lain-lain itu naiknya udah gila-gilaan dari minggu lalu. Kita semua sudah membuktikan sendiri bahwa apa yang kita analisa di tanggal 25 ternyata banyak yang profit,
Dan saya kira untuk besok dalam minggu depan, bila sentimennya masih kurang lebih sama, saya kira mungkin saham-saham itu aja yang cenderung akan baik. Ya, tentu ada beberapa gorengan yang tiba-tiba oke, dan itu biasanya saya nggak bikin di videonya kadang-kadang karena sifatnya lebih insidentil, yaitu daily. Jadi kadang-kadang saya tiba-tiba share aja di grup. Jadi bagi Anda yang belum join di grupnya, Anda bisa lihat linknya yang ada di bawah keterangan ini untuk join segera, supaya Anda juga tidak ketinggalan beberapa informasi dari teman-teman mengenai saham-saham bagus yang tiba-tiba muncul saat market berjalan. Oke, kita akan masuk ke saham yang pertama, yaitu ADMR. ADMR dan ADRO ya. Ini juga keren banget. Jadi kalau secara daily chart ini terbentuk symmetrical triangle dan dia sudah breakout dari moving average 20 dan juga breakout dari downtrend line ya. Kalau kita lihat di weekly itu juga bentuknya cakep banget. Sebentar ya, agak nge-lag. Ya, itu tadi muncul, sorry. Oke, di weekly juga bentuknya bullish engulfing yang sangat-sangat cakep ya, walaupun ini saham baru IPO. Tapi ini keren banget, dan dengan model chart yang kayak begini itu sangat besar kemungkinannya untuk akan lanjut naik ya. Jadi kalau misalnya Anda mau menunggu di masa yang akan datang entry yang bagus, saya kasih tahu sekarang entry-nya adalah di 1380. Itu entry yang menarik sekali untuk Anda tunggu buy. Kemudian entry yang kedua adalah di 1270, kemungkinan besar akan mantul ya. Cuman kalau kayaknya seperti ini, dia dalam jangka pendek ini akan terbang dulu sepertinya. Apalagi ini juga saham komoditi, so sangat-sangat mungkin kalau kita nunggu retracement sangat-sangat mungkin tidak dikasih ya. Jadi sebaiknya Anda langsung HK aja juga tidak apa-apa. Opsi yang pertama untuk masuk adalah di 1760 dengan cara hajar kanan ya. Tapi kalau hajar kanan kecil aja, jangan terlalu besar masuknya. Terus kemudian kita pasang stop lossnya di 1595 ya. Jadi kalau misalnya kena sini ya udah kena stop loss. Atau mau Anda lebih ketat pasang stop lossnya ya kira-kira di 1685 ya. Opsi kedua adalah Anda juga bisa masuk kalau misalnya dikasih retracement, tapi saya kira kemungkinannya kecil. Ini ada gap kecil di sini, so Anda coba bisa antri, cari antrian yang tebal di 1625-an. Ya, kalau misalnya Anda dapat itu ya Anda boleh pasang lah stop lossnya di sekitar sekitar 1570. Tapi menurut saya dalam misalnya besok atau apa paling dia retrace bentar, kemudian baru dia langsung terbang ke atas ya. Jadi ada dua pilihan untuk entry. Anda coba cari bidnya agak tebel kalau misalnya mau nawar sedikit-sedikit. Mungkin di 1700 mungkin ada bid yang agak tebel. Anda lihat besok. Dan itu bisa menjadi kesempatan untuk entry ya. Kemudian entry nunggu pullback yang kemungkinan kecil untuk dikasih adalah di 1405. Anda boleh pasang aja ordernya, nggak masalah. Dengan stop loss di sekitar 1240. Ya, jadi kemungkinannya itu besok atau beberapa hari mendatang itu langsung akan impulsif terbang-terbang gitu ya, naik-naik arah-arah gitu kemungkinan. So kalau nunggu pullback mungkin ini hanya saya kasih tahu sekarang gitu aja. Kemudian Adro ini juga sudah mencapai bukan target pertama ya, ini target ketiga ya, target kedua ketiga sudah kena. So selamat bagi yang sudah profit, dan kelihatannya dia akan breakout dari resisten 3000 ini ya, round number. So kalau kita lihat ini sudah breakout ya, sudah profit udah kena, dan kemungkinan masih akan lanjut. Ini mirip-mirip ya, jadi ini zaman perang ini memang kadang-kadang agak serem. Kalau kita nunggu retracement mungkin juga kecil kemungkinannya udah dikasih. So Anda boleh HK aja dengan stop loss terbatas. Mungkin Anda boleh pasang stop lossnya di sekitar 2920, atau kalau Anda mau Anda boleh pakai persentase misalnya 5% atau 3%. Itu caranya untuk main cepat ya, fast trade. Jadi Anda juga bisa lihat di area bidnya, kalau misalnya dia turun sebentar dan kemudian Anda lihat bidnya menebal, Anda turun di sini, misalnya dikasih turun sedikit, kemudian bidnya menebal, bid menebal ya, saya kasih gambar turun lalu bid menebal ya, itu berarti dia sedang terkena support yang cukup signifikan
untuk kemungkinan akan lanjut naik ya. Jadi ada dua entry yang memungkinkan, itu saya tidak bisa ngomong sekarang karena itu entry-nya adalah berdasarkan volume bid offer yang akan terjadi saat live market ya. Jadi kita nggak bisa ngomong itu, mungkin kalau spontan mungkin saya akan ngomong di grup. Karena itu sekali lagi bagi Anda yang belum join grupnya silahkan join supaya tidak ketinggalan info-info dari saya dan teman-teman di grup. Ya, jadi mungkin akan ada retracement tapi mungkin kecil sekali dan kemudian akan langsung terbang kalau menurut secara price action ya, kencang banget ini, volumenya juga sangat gede. So kemudian adalah top yang menarik adalah Indi. Indi juga mirip-mirip, saya nggak akan jelaskan terlalu lama. Nah, kalau Indi agak hati-hati ya, dia sudah boleh kita anggap hit target yang saya pernah gambar ini. So, secara trading sebenarnya udah selesai ya. Jadi karena udah hit target, tapi karena mungkin sentimennya masih bagus, bisa aja dia breakout dari target. So, ada dua opsi, mungkin Anda bisa tunggu buy if break di 3000, di harga 3000 ya, buy if break di 3000. Buy if break di 3000, atau Anda tunggu bid-bidnya agak tebal di sekitaran 2780 kalau misalnya dikasih retracement besok ya. Kemudian Anda boleh pasang stop lossnya di 2600-an. Ini kayaknya harus benar-benar trading dengan bid offer ya. Jadi saya hanya bisa ngomong Anda sebaiknya tunggu dan nawar sedikit di antrian bidnya yang agak tebal besok kalau misalnya market udah bergerak ya. Jadi karena kalau di sini benar-benar nggak kelihatan support yang terdekatnya ya. Support terdekatnya ya di sini, di bawah sini. Tapi dengan kemungkinan seperti itu, saya kira ya ini walaupun di sini ada resisten, hati-hati. Jadi mungkin sekali ada retracement sedikit, saya kira akan dijebol ya. Jadi hati-hati, memang kalau Indi beda dengan Adro tadi agak all time high dan ini sudah akan ngetes resisten dulu. Walaupun kemungkinan resistennya akan jebol, tapi biasanya akan ada reaksi turun-turun sedikit. Jadi ini agak beda walaupun sentimennya tetap kuat untuk naik. Kemudian ada Toba ya, selanjutnya Toba. Toba ini juga keren ya. Dan dia saat ini sedang membentuk pola yang cukup menarik ya, cukup menarik. Ini entry yang kapan hari kita udah kena cut loss. So, saya buang aja. So, ini sahamnya agak tidak begitu beraturan ya, namun saat ini sedang menunjukkan pola yang cukup oke. So, saya kira lebih baik saham model gini Anda tunggu pullback aja di 14.15. Kemudian stop lossnya di 12.80. Target tetap sama di 18.50 atau kita turunin sebentar lah targetnya, mungkin di sekitar 16.45. Ya, jadi Anda bisa nunggu di sana. Sebentar ya. Ini sebenarnya juga nggak terlalu kelihatan. Ini kelihatannya support daily yang menahan dia. So ada support daily yang menahan. Ya. Anda bisa coba dengan stop loss agak ketat ya, sekitar di 12.80. Kemudian nextnya ada SRTG. SRTG ini juga menarik sekali. Kemarin sudah diinfo di grup juga dan sudah breakout dari resisten sebelumnya. Sudah breakout, jadi saat ini bisa menjadi support. Sangat bisa ini menjadi support kalau misalnya Anda mau nunggu ini kemungkinan entry yang pertama ya. Kemudian stop lossnya Anda pasang di situ. Kemudian targetnya adalah di sekitar 3110 ya. Tapi kemungkinan besar ini kayaknya dia bakalan breakout ya. Jadi kalau misalnya seperti itu juga mirip cara entry-nya seperti yang saya ngomong tadi, bolak-balik, yaitu Anda tunggu coba tawar sedikit-sedikit di 320, mungkin ada bid yang agak-agak tebal ya. Jadi Anda boleh pasang di situ, kemudian stop loss-nya kurang lebih tetap di area 2820-an. Ya, jadi memang agak risky kalau misalnya kita mau ngejar itu. Tapi memang ini kayaknya lagi zamannya breakout ya, karena ya sentimen dan situasinya seperti itu. Kemudian ESA ini juga cukup bagus. Walaupun kemarin belum langsung naik ya, tapi masih ada retracement sedikit. Sangat-sangat mungkin dia akan terjadi retracement di area 17.15. Anda bisa pasang opsi entry yang pertama di situ, kemudian pasang opsi yang kedua adalah di 700. Kemudian Anda boleh pasang stop lossnya di 650 ya. Ini target-target lama semua udah kena semua. Dan trennya masih bagus, masih naik banget. Dan ini kelihatannya dia berusaha breakout, dan ini kelihatannya sudah breakout ya. Sudah breakout dari
uptrend lah yang atas ya, jadi masih ada retracement sebentar. So Anda boleh nyicil masuk sedikit kalau mau di atas ini, atau nawar-nawar sedikit, cari bid areanya yang tebel ya. Jadi kalau misalnya agak ngejar kecil, kemudian kalau misalnya turun lagi baru Anda masuk lebih besar ya. Itu bukan averaging down ya, tapi itu strategi. Karena kita masih pakai stop loss, kita batasi di area yang masuk akal ya, di bawahnya support. Oke, nextnya setelah ESA ada Antam dan Inco ya. Saya mungkin akan bahas salah satu aja karena mereka berdua ini mirip. Jadi masih on the track ya. Antam saya sudah ngomong di grup ya, bahwa secara monthly ini chartnya sangat menarik. Yang pertama dia itu mantul dari moving average 20-nya monthly ya. Dan kalau kita lihat di sini juga ada support, garis support ya, garis support. So ini sangat menarik dan bisa jadi kemungkinannya akan naik tinggi sekali. Yang kedua, setelah mantul dari support dan moving average 20 ini, ya dia membentuk pola 2 bar reversal ya, 2 bar reversal. Ada yang ngomong ini twister bottom up atau gimana kalau nggak salah, tapi saya biasanya nyebutnya kayak gini. So ini berarti akan terjadi pembalikan arah secara monthly. Kalau secara monthly itu berarti cukup besar larinya nanti, kemungkinan besar dalam beberapa bulan. Bahwa ini bisa jadi indikasi juga bahwa mungkin kekhawatiran global terhadap perang ini bisa jangka waktunya cukup lama. Ya, ini kalau secara price action, saya bukan meramal. Dan kalau kita lihat di daily-nya, di weekly dulu lah ya. Di weekly dia juga sudah breakout dari downtrend line weekly. Dan sangat-sangat mungkin secara jangka swing dia bisa mencapai target 3430 atau mungkin setidaknya 2700 akan nyampe lah mungkin dalam minggu ini ya. Seperti itu untuk Antam. Dan untuk Inco saya kira mirip juga, intinya bakal naik deh Antam dan Inco ya. Moga-moga aja sampai target kita di 58 dan 63. Detailnya saya nggak bahas karena intinya naik ya. Dia membentuk chart bullish engulfing dan dia sangat-sangat mungkin untuk naik. Ya oke lah, saya kasih entry-nya sebentar. Anda boleh entry lah, boleh nyicil ya dengan stop loss di sekitar 5150 ya. Itu untuk Inco. Moga-moga aja dia segera lanjut. Kemudian ada ISSP. Ya, ISSP ini juga keren. Baru saja dirasani sama teman-teman dan kita di grup kemarin, langsung terbang sorenya, luar biasa sekali. Mungkin bandarnya ada di grup kita ya, guyonan ya. Jadi selamat bagi Anda sudah ikut anjuran entry kita beberapa waktu yang lalu ya, karena dia sudah melewati dan sukses dipantulkan oleh support, nggak sampai kena stop loss. Dan sudah sukses dengan entry-entry kita yang lama dan sudah breakout dari previous resistance yang ini ya, jadi sudah breakout jebol dan dia sedang menuju target 470 dan 506. Moga-moga aja segera nyampe. Bagi Anda yang belum punya, Anda boleh nawar-nawar sedikit di bid area yang agak tebal besok dan kemudian mengejar harga untuk ikut naik ke atas ya. Tidak salah mengejar harga asalkan Anda tahu caranya, itu maksud saya ya. Anda pasang stop loss terbatas mungkin di sekitar di bawah 430 atau di bawah support yang sudah jebol kemarin ini ya. So selamat bagi Anda sudah cuan. Bagi Anda yang mau masih ikut berpartisipasi karena kemungkinan akan breakout, dia juga sudah mulai nge-break dari upper trend line yang ini. So sangat mungkin dia akan fly ya. Jadi bagi Anda yang mau ikut silahkan, tapi jangan gede-gede karena Anda sudah termasuk ngambil entry yang lebih high risk daripada ketika saat saya anjurkan harga masih di bawah ya. Jadi kalau Anda entry yang high risk, biasanya kalau kita invest sesuatu itu high risk, tentunya kan kita menggunakan dana yang lebih kecil supaya kita tidak babak belur ya. Jadi sama kalau misalnya di saham atau indeks dan kita sifatnya itu adalah ngejar, memang kita bisa menang, tapi tentu resikonya lebih besar. Karena resiko lebih besar, kita bisanya meminimalisasikannya itu dengan entry-nya kita lebih kecil dan stop loss-nya lebih ketat. Oke, itu nanti kapan-kapan saya buatin lah video untuk maksudnya high risk entry ya. Kemudian ada wins. Banyak ya sebenarnya saham-sahamnya, teman saya mungkin nggak bahas semua dan lainnya mungkin nanti saya share aja di grup. Mungkin sekali ini sudah kena support, consider sudah kena support daily ya. Tapi ada potensi juga wins masih mau turun ke moving average 200 ini. So ada dua skenario entry. Entry yang pertama Anda boleh coba wait and see dulu besok apakah bisa naik. Kalau misalnya bisa naik, Anda boleh masuk.
Itu entry yang pertama dengan stop lossnya di bawah 150 atau di bawah moving average 200, atau kalau Anda mau ketat di 162. Kalau misalnya ini gagal dan kena cut loss, maka potensial entry selanjutnya adalah di dekat moving average 200. Biasanya 80 atau 70% itu akan mantul kalau kena moving average 200. Stop lossnya bisa di agak-agak di sini ya kira-kira. Itu Wins, cukup menarik. Jadi Wins dan teman-temannya Wins ini kayaknya sudah naik ya. Jadi Wins ini aja yang kayaknya masih di bawah. So mungkin banget besok akan terbang. MDKA ya, juara hari Jumat yang kemarin. Salah satu juara maksudnya ya. Dan ini terjadi aksi profit taking. Dia sudah breakout dari resisten sebelumnya dan menurut pandang saya ada potensi untuk lanjut naik. Sepertinya intinya cuma ini itu aja. Jadi Anda boleh cicil entry-nya ya, atau Anda boleh cari bid area yang tebal besok dengan stop loss terbatas. Yang pertama di 40.70, yang kedua adalah stop loss-nya di sekitar 3920. Tapi saya kira dengan emas dunia yang lagi naik gila-gilaan, kemungkinan malah Senin besok akan gap up dan terbang lagi. Bisa-bisa gap up-nya bisa di sini sampai sini. Kita nggak tahu, tapi kemungkinan dia akan terus melaju. So ada baiknya besok entry-nya kayaknya harus gaya yang lebih cepat ya. Jadi saya nggak bisa menerangkan di sini karena harus melihat bid dan offer itu. Itu MDKA ya. Kemudian ada TINS. TINS juga kelihatannya dengan sentimen perang yang terjadi. Nah ini bentuk chartnya cakep banget, bullish engulfing. Ya, bull flag pattern, bukan bullish engulfing ya. Dia sudah kena target pertama kita di 1670 ya, dan kemudian dia akan segera melaju ke target next di 1755 dan kemudian 1845 ya. Di atas ini udah nggak ada resisten yang terlalu kuat, so sangat possible sekali harga akan terus melaju kencang. Bagi Anda yang mau masuk, entry-nya juga mirip-mirip caranya sama. Anda coba tunggu aja di 1670 yang sebelumnya merupakan target, itu akan menjadi support ya. Jadi Anda coba cari antri yang agak tebal di sana, Anda bisa ikut antri dan moga-moga kejemput dan bisa ke bawah ke atas. Dan ini juga merupakan area support juga sih. Jadi Anda bisa tunggu di situ. Tapi saya kira sama dengan yang lain tadi, sentimennya akan terus besok akan lari gitu. Jadi kecil kemungkinan kalau Anda nunggu retracement di bawah-bawah sini. Ya, kemudian ada OASA. OASA juga menarik ya, ini pertama kali dibahas kayaknya, dan dia sudah mulai kalau kita lihat membentuk pola yang cukup menarik. Dia sudah breakout ya dari downtrend line ya, dan itu sangat-sangat mungkin dia akan melanjutkan kenaikannya. Alasannya apa? Karena volumenya juga cukup gede ya, itu alasannya. So sangat-sangat mungkin besok akan lanjut entry-nya. Jadi Anda boleh coba cari entryan di sekitar 690 kalau misalnya ada entry yang cukup tebal. Kemudian Anda juga bisa nunggu di 630 dengan stop loss agak ketat di 540 ya. Itu untuk OASA, kemungkinan dia akan mencapai target di 895 atau mungkin round number lah ya, C900. Oke, jadi sangat-sangat mungkin dia akan terbang ke arah sana. Oke, itu untuk OASA. Kemudian ada LPPF ya, saham non komoditi, juga breakout dari resisten atau target pertama kita. Namun hati-hati, saat ini sedang berada di area resisten ya. Jadi ada potensi untuk terjadi reversal. Sebaiknya Anda hati-hati. Kalau menurut pandangan saya, lebih baik Anda nunggu sebentar ya di bawah sini, atau mungkin Anda bisa nunggu di sini untuk kemudian dapat entryan naik. Tapi kalau misalnya dia besok ikut terbang kenceng ya, Anda boleh cari entry yang agak lebih agresif, mungkin nunggu di sekitar 5090 ya, atau mungkin Anda bisa nunggu di sekitar 5250-an ya, dengan stop loss kira-kira di 4580 ya. Anda bisa coba itu LPPF, kelihatannya potensinya untuk naik cukup gede ya. Tapi mungkin akan terjadi retracement karena dia sedang terkena resisten weekly, so be careful. Kita lihat aja ya seberapa kuat dia besok mendobrak resisten weekly ini. Tapi anjuran saya sih seperti itu, lebih baik nunggu agak bawah sedikit, lebih hati-hati lebih baik
Nextnya adalah yang terakhir adalah EMTK. EMTK ini lumayan naik juga, cuman kemarin agak kurang enaknya dia agak dibanting ya, mungkin karena profit taking. Tapi overall EMTK masih berpotensi untuk lanjut ya, karena dia trennya sudah bagus banget. Ya, dia sudah breakout previous resistance yang ada di sini, kemudian dia juga sudah ada konfirmasi pola W ya, dan dia sudah breakout dari resisten ini. Volumenya juga gede, so ini sangat-sangat menarik ya. Jadi bisa aja dia akan terbang lanjut, bahkan dia bisa sampai ke resisten. Ini saya upgrade aja targetnya, bisa aja dia sampai ke sekitar 2500-an 2500-an ya. Jadi sangat mungkin Anda boleh masuk dengan stop loss di sebentar ya. Anda boleh masuk dengan stop loss di sekitar 2130 ya. Anda boleh masuk di harga sekarang 2240. Ya, kalau menurut pandangan saya seperti itu. Saya kira udah cukup banyak ya di tengah market yang sedang sangat bergejolak ini. Tentunya Anda harus selektif dan pilih-pilih lagi apa yang saya sampaikan. Moga-moga aja sesuai sama dan kita boleh sama-sama cuan. Ya, jadi sekian dulu saya kira. Selamat mempersiapkan diri. Moga-moga apa yang saya sampaikan boleh menjadi insight yang berguna bagi trading Anda. Sekali lagi saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, selamat persiapan diri. Salam profit dan sekali lagi terima kasih sudah nonton.